Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bentrokan Wiro Sableng alias si pendekar kapak maut Naga Geni 212, Pranajaya, dan juga Sekar dengan Bagaspati dan anak-anak buahnya tidak terhindarkan lagi. Siapa lebih unggul? Yuk cari tahu di video berikut ini. Wiro tak dapat menduga sampai di mana kehebatan ilmu silat bajak-bajak laut ini. Jika mereka cuma mengadakan ilmu silat luaran, jumlah mereka terlalu banyak untuk mengeroyok satu orang musuh. Salah-salah, mereka bisa baku hantam membunuh kawan sendiri. Dengan pandangan tenang, Pendekar 212 menyapu muka-muka bajak laut yang semakin maju dan memperketat pengurungan. Oh, kalian mau main keroyok nih? Gertak Wiro. Boleh. Kedua telapak tangan dipentang ke muka. Tapi sebelum kalian mulai, aku masih memberikan satu peringatan pada kalian. Jika kalian semua berjanji mau hidup menjadi orang baik-baik, menghentikan kerja sebagai bajak laut, niscaya aku ampuni jiwa kalian. Seorang bajak laut berbadan tegap yang cuma memakai celana dan berbadan penuh bulu meludah ke tanah. Cuh! Jangan ngigo anak pemuda semprotnya. Tubuhmu akan tercincang lumat. Wiro Sableng tertawa dan keluarkan siulan dari sela bibirnya. Pulau ini pulau 1000 maut. Berarti kalian yang keras kepala akan mati dalam cara 1000 cara. Majulah. Si dada berbulu memandang berkeliling. Kawan-kawan, mari berebut pahala, menghabiskan nyawa busuk manusia edan ini. Habis berkata begitu, dia keluarkan suara melengking hebat dan 60 manusia laksana lingkaran air bah datang menyerang. Wiro membentak dahsyat. Ya! Pulau itu serasa bergoncang, liang-liang tingah laksana ditusuk. Meskipun hati tergetar, namun ke-60 bajak laut itu terus juga menyerang. Puluhan senjata berserabutan. Manusia-manusia tolol, pergilah! Teriak Wiro Sableng. Kedua tangannya diputar di atas kepala, demikian cepatnya laksana titiran. Dari kedua telapak tangan Pendekar 212 menderu-deru angin dahsyat. Pasir berterbangan, daun-daun pepohonan peluru gugur. 19 bajak laut yang paling muka merasakan tubuh mereka seperti ditahan oleh dinding keras yang tak dapat dilihat mata. Kejut mereka bukan main. Dan belum lagi habis kejut itu, Wiro tiba-tiba membentak sekali lagi. Ya! Ke-19 orang bajak laut itu berpelantingan, laksana daun kering disapu angin. Pukulan yang dikeluarkan Pendekar 212 tadi adalah pukulan angin puyuh. Bajak-bajak laut yang lain dengan kalap melompat ke muka dan babatkan senjata masing-masing. Wiro Sableng membentak lagi. Dan belasan bajak laut kembali terpelanting. Suasana menjadi kacau balau kini. Mereka berteriak-teriak
tapi tak berani maju ke muka sekalipun. Saat itu Wiro sudah hentikan pukulan angin puyuhnya. Kenapa pada teriak-teriak macam monyet terbakar ekor? Tanya Wiro mengejek. Ayo majulah. Bukankah kalian mau mencincang aku? Mendadak, Pendekar 212 mendengar suara beradunya senjata dan suara seruan Sekar. Sewaktu dipalingkannya kepalanya, Wiro masih sempat melihat bagaimana pedang hitam di tangan Bagaspati berhasil memapas putus rantai petaka besi yang menjadi senjata Sekar. Pedang hitam itu kemudian laksana kilat membabat ke perut si gadis. Sekar tak punya kesempatan mengelak karena saat itu perhatiannya telah terpukau oleh putusnya senjatanya, serta rasa sakit yang menjalari lengan kanannya akibat beradu senjata tadi. Parnajaya yang melihat bahaya itu dengan kalap dan dengan tangan kosong lepaskan pukulan angin sewu ke arah Bagaspati. Tapi tiada guna. Babatan pedang Bagaspati datangnya terlalu cepat dan Bagaspati sendiri masih sempat putar pedang Eka Sakti di tangan kirinya untuk melindungi dirinya dari pukulan angin sewu itu. Satu jari lagi, pedang hitam di tangan kanan Bagaspati akan merobek perut dan membusaikan usus Sekar, maka dari samping menderu selarik sinar puyuh yang sangat dahsyat. Demikian dahsyatnya sehingga Bagaspati terpaksa tarik pulang tangan kanannya dan melompat ke belakang beberapa tombak. Pukulan sinar matahari menggebu di depan hidung pemimpin bajak laut itu. Mata Bagaspati kelihatan tambah besar dan tambah merah, tapi air mukanya pucat pasi. Dia sadar, terlambat sedikit saja dia melompat tadi, pastilah dia akan konyol dilanda sinar putih pukulan lawan. Kemarahan Bagaspati tiada terkirakan. Lebih-lebih melihat belasan anak buahnya bergeletakan pingsan di mana-mana dan yang masih hidup berdiri dengan muka pucat di tempat masing-masing, sama sekali tidak menyerang atau mengeroyok Wiro Sableng. Kenapa kalian melongok semua? Lekas bereskan setan alas yang satu ini. Anggota-anggota bajak laut itu bimbang seketika. Namun karena ngeri pada kemarahan serta hukuman yang kelak bakal mereka terima dari pimpinan mereka, 20 orang di antaranya segera maju dan serentak menyerang. Aduh, manusia tolol, kalian minta maaf saja, teriak Wiro. Dengan serta-merta dia pukulkan tangan kirinya. Buar! Sinar putih untuk kesekian kalinya menderu, dan pukulan sinar matahari yang sekali ini meminta korban 16 jiwa bajak-bajak laut itu. Pekik maut terdengar di mana-mana. Ayo, siapa yang mau dan ikut perintah Bagaspati, silakan maju, teriak Wiro. Tapi tak satu anggota bajak laut pun yang bergerak di tempatnya. Jangankan bergerak, berdiri pun lutut mereka sudah goyah. Sementara Bagaspati berpikir-pikir pukulan apakah yang telah dilepaskan Wiro Sableng, maka si pendekar dari Gunung Gede ini palingkan kepalanya pada pemimpin bajak laut itu. Bagaspati, jika kau berjanji akan mengembalikan cambuk api angin dan berjanji membubarkan gerombolan bajak laut yang kau pimpin selama ini, lalu kembali jadi manusia baik-baik, masih belum terlambat bagimu untuk kuberi ampun. Hahaha. Bagaspati tertawa mengejek. Kepongahanmu setinggi gunung, jawabnya. Meski ilmumu setinggi langit, seluas lautan, Bagaspati tak akan sudi menyerah padamu, kecuali kalau kau yang terlebih dulu serahkan jiwa padaku. Wiro Sableng bersiul dan tertawa gelak-gelak. Kau bisa juga bersair, Bagaspati. Kalau betul-betul hatimu sekeras batu, tidak mempunyai kesadaran, kelak kau terpaksa bersair di neraka. Ayo,
Silahkan mulai. Cabut senjatamu, setan alas, bentak Bagaspati. Senjata? Nih senjataku, Bagaspati. Wiro ancungkan kedua tangannya. Kalau begitu, aku akan penasaran. Bagaspati lemparkan pedang Eka Sakti yang di tangan kirinya. Pedang mustika milik Prana itu menderu laksana kilat ke arahnya. Wiro miringkan kepalanya sedikit. Pedang putih lewat di sampingnya dan menancap di batang pohon kelapa. Prana cepat mengambilnya. Wiro, biar aku yang bikin perhitungan dengan manusia ini. Kau tak usah mengotori tangan dengan darah manusia maling ini, Prana, kata Wiro pula dengan suara keras lantang. Apa maksud perkataan Wiro ini? Apa menandakan dia yang akan melawan Bagaspati? Daripada penasaran gak karuan, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.